Kalau kita membaca literatur politik ya, dalam sistem presidensialisme, di mana seorang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebenarnya tidak ada mekanisme yang bisa menjatuhkan seorang presiden ataupun wakil presiden itu di tengah jalan. Ada yang disebut dengan istilah fixed term. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Itu menyalahi hitoh secara ilmu politik. Yang berhak meminta presiden, dalam hal ini adalah wakil presiden, untuk turun ataupun dimakzulkan adalah gerakan-gerakan jalanan yang langsung dilakukan oleh rakyat yang memberikan mandat saat pemilu. Untuk meminta atau memakzulkan wakil presiden, itu tidak bisa dilakukan oleh parlemen yang selama ini tidak pernah memberikan mandat secara langsung. Tapi banyak orang yang mengatakan, kenapa Gus Dur bisa dimakzulkan? Ya, Gus Dur itu dipilih oleh MPR, yang memberikan mandat, yang kemudian mengangkat dan memilih adalah MPR. Wajar kalau kemudian ada kekisruhan yang jadi, itu yang memakzulkan adalah MPR saat itu melalui proses yang cukup pelik. Dan sekalipun ada celah konstitusi, tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Pernah suatu waktu ketika pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung di zaman SBY, ada upaya-upaya untuk memakzulkan Pak Budiono melalui mekanisme parlemen karena terindikasi misalnya terlibat dalam kasus persoalan Senturi. Tapi proses itu tidak terjadi. Tapi proses itu kan mentah di tengah jalan karena tentu tidak terlepas. Tidak ada temuan-temuan yang kemudian dianggap mengarah kepada wakil presiden, dan yang paling penting secara politik Pak Budiono itu kan diberikan dukungan secara total. Presidennya sangat memproteksi Pak SBY saat itu, dan Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu itu pasang badan. Membaca argumen dari Forum Purnawirawan TNI ini kan adalah proses pencalonan Gibran yang dipersoalkan, yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 soal syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden, dan itu yang dianggap sebagai cacat ataupun tidak mengandung unsur imparsialitas.